Saboteur. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran manajemen inovatif. Yuk langsung saja ke videonya, disimak baik-baik ya. Enjoy. Ya, di video kali ini kita akan membahas materi tentang memperbaiki kompetensi yang disusun oleh dosen pengampu saya, Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Untuk lebih lanjut disimak baik-baik ya. Jenis dan kategori kompetensi menurut para ahli. Menurut Lance Spencer dan Shane Spencer tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi merupakan apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut praktisi MSDM, kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale tahun 2003, kompetensi merupakan menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut NCPK dalam Margaret Dale tahun 2003, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Menurut Training Agency tahun 1988, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Menurut McClellan tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Menurut SK Kepala BKN tahun 2003, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi. Yang pertama, motivis atau motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga, self-concept, sikap nilai dan citra diri seseorang. Yang keempat, knowledge atau pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama yaitu kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan atau organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas, kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul superior. Kompetensi komponen. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut.
Pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial, atau lingkungan dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode, yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah validasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau model lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Yang keenam, mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama, Voyagis dalam William tahun 2002. Yang pertama, kemampuan manajemen dan tindakan, dimensi, efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan manajemen orang, dimensi, empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan. Dan yang ketiga, kemampuan logika analitis. Dimensinya yaitu menggunakan konsep pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, komunikasi tertulis. Menurut Dulewis dalam Armstrong 1995, kemampuan intelektual, perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, kemampuan interpersonal, mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan adaptabilitas atau adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Skorder dalam William 2002. Kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas, direksional, dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga, motivasional, interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Yang keempat, pengembangan, berprestasi, orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Contoh kompetensi dalam SKJ, Lembaga Administrasi tahun 2014. Kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan care values LAN dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama, integritas. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, fokus pada stakeholder. Yang keempat, berorientasi pada kualitas. Yang kedua,
Kompetensi kepemimpinan, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pejabat struktural eselon 1-4 agar mampu memimpin secara efektif. Yang ketiga, kompetensi bidang atau teknis, kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Terima kasih buat yang sudah nonton, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini supaya bisa berkembang buat kedepannya. Jangan lupa like, comment, and share, dan see you guys. Thank you.